Rahasia Lembah Pasir Emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan tandus bernama Al-Kahfi, hiduplah seorang pemuda pengembala unta yang bernama Zahran. Ia tinggal di perbatasan gurun bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap hari, Zahran menunggang unta kesayangannya, Luma, mencari rumput dan air untuk ternaknya. Suatu malam, badai pasir mengamuk di atas perbukitan. Zahran berlari menyelamatkan unta-untanya ke balik batu besar. Saat badai mereda, seekor elang terluka jatuh di dekat kakinya. Di kakinya terikat gulungan kulit kambing sebuah peta kuno. Zahran membuka gulungan kertas itu perlahan. Matanya membelalak. Hah? Lembah pasir emas? Benarkah tempat ini nyata? Mungkin di sanalah ada air penyembuh untuk ibu. Keesokan paginya, Zahran pun berpamitan kepada ibunya. Ibu, izinkan aku pergi. Aku menemukan petunjuk tentang air kehidupan. Mungkin ini satu-satunya harapan. Ibu pun berkata dengan lemah, Nak, jangan ambil risiko untuk sesuatu yang belum pasti. Zahran pun berkata, aku lebih takut kehilangan ibu daripada takut pada gurun. Zahran pun menaiki unta Lumanya dan berangkat mengikuti petunjuk di peta kuno itu. Hari ketiga di perjalanan, seekor ular gurun besar menggeliat dari balik batu. Zahran cepat mengangkat tongkat kayunya dan memukul pasir keras di dekat ular agar kabur. Kemudian hari kelima di perjalanan, ia melihat penyamun berkuda di kejauhan. Ia segera berjongkok di balik batu, menutupi tubuh Luma dengan kain gurun, dan menahan napas. Penyamun berkuda pun lewat tanpa melihatnya. Pada hari terakhir di perjalanan, datang badai pasir terbesar. Zahran turun dari unta dan menggali pasir, membuat lubang dangkal untuk berlindung bersama Luma. Ia membungkus kepala dengan sorban dan menunduk rapat, menunggu badai reda. Akhirnya, Zahran sampai di depan batu besar berbentuk wajah, dengan tulisan kuno dan teka-teki. Aku tidak hidup, tapi bisa mati. Aku tidak berjalan, tapi menempuh ribuan langkah. Zahran berpikir, bukan makhluk, tapi bergerak mengikuti cahaya. Bayangan. Batu pun bergetar lalu terbelah perlahan. Zahran melangkah masuk. Di dalam gua emas itu mengalir mata air sebening kristal. Di sampingnya tergeletak batu merah berkilau. Zahran mengisi kantung kulitnya dengan air suci. Ia menunduk dan berdoa. Aku tak ingin kekayaan, hanya hidup untuk ibuku. Ia pun kembali melintasi gurun meski tubuhnya lelah dan kulitnya terbakar matahari. Sesampainya di rumah, ibunya membuka pintu dalam keadaan lemah. Ibu pun terkejut. Zahran, kau kembali. Apa itu di tanganmu? Zahran pun tersenyum. Air dari lembah pasir emas ibu, coba minumlah. Seketika rona wajah sang ibu berubah. Napasnya terasa ringan dan suaranya kembali kuat. Ibunya pun menangis. Kau nekat, tapi kau menyelamatkanku, anakku. Zahran pun menyimpan sisa air di tempat rahasia. Ia tak menceritakan kepada siapapun, karena ia tahu tidak semua orang mencari air demi cinta. Orang-orang kemudian memanggilnya penjaga lembah. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sophia. Sophia memiliki wajah yang indah, rambut yang panjang dan lembut, serta senyum yang manis. Dia sangat dicintai oleh penduduk desa dan seringkali menjadi pusat perhatian di setiap acara desa. Namun tidak semua orang menyukai Sophia. Seseorang penyihir jahat bernama Ratu Malam yang dikenal karena kekuatan yang besar merasa iri dengan kecantikan Sophia. Dalam hati Ratu Malam, sang cantik muka kayak kodok. Ratu Malam memiliki wajah yang buruk dan tubuh yang lemah, hingga ia merasa bahwa Sophia telah mencuri perhatiannya yang seharusnya diberikan kepadanya.
kamu akan menjadi jelek dan tidak ada yang akan menyukaimu lagi. Seluruh ratu malam dengan suara yang keras. Sophia pun merasa takut dan mencoba untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seekor hewan kelinci ajaib bernama Nina muncul dari balik semak-semak. Ekor kelinci yang memiliki kekuatan ajaib yang dapat menepis kutukan-kutukan jahat. Kelinci ajaib langsung melompat ke arah Sophia dan menangkis kutukan ratu malam dengan kekuatannya. Kutukan tersebut terbanting kembali ke ratu malam. Ratu malam berteriak, jangan!" Sehingga ia sendiri yang terkena kutukan tersebut. Sophia merasa lega dan berterima kasih kepada kelinci ajaib. Ucap Sophia, "Terima kasih Nina, kau telah menyelamatkanku dari kutukan itu." Bersama kelinci ajaib, Sophia menjalani hidupnya dengan lebih percaya diri dan bahagia. Ia menyadari bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan luar, tetapi juga hati dan kepribadian. Kelinci ajaib menjadi simbol kekuatan dan perlindungan bagi Sophia, dan mereka hidup. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Sriwijaya yang damai, ada 12 putri cantik yang masing-masing memiliki liontin cantik dan ajaib pemberian ibu mereka sebelum wafat. Dan itu menyala saat pemiliknya bahagia dan melindungi mereka dari bahaya. Sulung Putri Elira adalah yang paling bijaksana dan penyayang. Namun suatu hari, cahaya liontin mulai redup. Ia jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tabib istana berkata bahwa hanya bunga Rafflesia, bunga langka yang tumbuh di hutan tertutup, yang bisa menyembuhkannya dan mengembalikan sinar liontin. Mendengar ini, sang raja pun mengumumkan sayembara terbuka. Siapapun yang berhasil menemukan bunga Rafflesia dan menyelamatkan Putri Elira mendapatkan kehormatan terbesar di kerajaan ini. Para kesatria dan bangsawan berdatang, tapi tak satu pun menantang bahaya hutan tertutup. Dengan liontin kecil, pemberian adik-beradik Putri Elira yang tergantung di lehernya, Pangeran Allen melangkah masuk ke hutan tertutup, tempat di mana waktu tersesat dan suara bisa menipu. Baru beberapa langkah ke dalam hutan, kabut tebal turun tanpa suara, menyelimuti seluruh hutan. Arah menjadi tak jelas, utara dan selatan tampak sama, dan jejak kaki menghilang begitu dibuat. Pangeran Allen berputar-putar tanpa arah, hingga ia teringat pesan adik bungsu Putri Elira, Putri Lina. Saat semua terlihat samar, dengarkan hatimu dan cahaya liontin akan menuntunmu. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menggenggam liontin kecil yang tergantung di dadanya. Liontin itu menyala lembut, berdenyut seperti detak jantung. Cahaya itu menunjukkan arah sedikit lebih hangat dan tenang, dan ia pun mengikuti cahaya itu keluar dari kabut. Di tengah hutan yang semakin gelap, Pangeran Allen tiba di sebuah celah batu sempit. Di sanalah muncul makhluk penjaga yang pertama, serigala berapi dengan mata menyala, merah, dan bulu yang tampak seperti nyala bara. Mereka menggeram, mengepung pangeran dari segala sisi, tapi ia tidak mengangkat pedangnya. Sebaliknya, ia membuka jubahnya dan mengeluarkan seruling kayu kecil pemberian Putri Elira saat pesta musim dingin terakhir. Dengan tangan gemetar namun hari tenang, ia meniup melodi lembut lagu masa kecil yang hanya diketahui keluarga kerajaan. Melodi itu menenangkan udara di sekitarnya. Serigala-serigala itu mendongak mendengarkan, dan perlahan api di tubuh mereka padam berubah menjadi abu yang terbang dengan damai. Tidak semua pertempuran butuh senjata, kadang kenangan dan kelembutan lebih kuat dari api. Katanya sambil menunduk hormat pada makhluk itu yang telah tiada. Akhirnya ia tiba di danau bening yang memantulkan bayangan dunia yang tak nyata.
Saat ia melangkah ke tepiannya, permukaan air menunjukkan ilusi Putri Elira yang tersenyum dan memanggilnya dari seberang. "Alen, aku di sini, ayo bersamaku." Langkahnya sempat goyah, tapi tiba-tiba liontin di lehernya bergetar dan meredup seolah memperingatkan. Ia menoleh dan melihat bayangannya sendiri, tidak tercermin di air, petanda bahwa apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Ia memejamkan mata dan melemparkan butiran garam suci dari kantung kecil pemberian para biarawan istana ke permukaan danau. Air bergelombang, lalu ilusi menghilang. Pangeran Alen akhirnya sampai ke tempat bunga Raplesia yang dijaga oleh naga tua. Naga itu tidak menyerang, melainkan menguji ketulusan Alen. Pangeran tidak menggunakan pedangnya, melainkan berbicara dari hati, menyatakan bahwa ia datang bukan untuk kekuasaan, tapi demi menyelamatkan Putri Elira yang ia cintai. Melihat keikhlasan dan perjuangan Alen, naga itu mengizinkannya mengambil bunga. Sesampainya pangeran di istana, Pangeran Alen berlutut di samping tempat tidur Putri Elira yang terbaring lemah. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan bunga Raplesia dari kantung kain beludru. "Elira, aku telah menempuh hutan menantang kabut dan api hanya untuk membawa ini kepadamu. Kamu adalah cahaya yang membuatku percaya pada harapan. Sekarang biarkan cahaya ini mengembalikanmu kepadaku." Seketika liontin Elira menyala terang, perlahan tubuhnya bergerak, napasnya menjadi hangat dan matanya terbuka. Putri Elira lemah tersenyum. "Alen, kau kembali." Alen tersenyum. Akan selalu kembali padamu, selama cahayamu masih bersinar di hatiku." Tak lama kemudian, mereka pun menikah. 12 liontin terus bersinar, menjaga kedamaian kerajaan selamanya. Ketulusan dan keberanian akan selalu menemukan jalan, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Pasangan yang setia. Di sebuah desa Konoha, hiduplah sepasang suami istri bernama Kaito dan Akane. Mereka adalah pasangan yang sangat mencintai dan menghormati satu sama lain. Namun, setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. "Aku sangat ingin memiliki anak," kata Akane dengan nada sedih. "Tapi sepertinya Tuhan belum mengabulkan doa kita." "Jangan khawatir sayang," jawab Kaito dengan nada lembut. "Kita akan berdoa dan mencari solusi. Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita." Suatu hari, Kaito dan Akane memutuskan untuk pergi ke kuil Hokage untuk berdoa meminta berkah. Di sana, mereka bertemu dengan seorang bijak tua yang memiliki pengetahuan tentang ninja dan spiritualitas. "Apa kunci untuk memiliki anak?" tanya Kaito kepada bijak tua. "Kunci untuk memiliki anak bukan hanya doa dan obat-obatan," jawab bijak tua, "tapi juga kesabaran, cinta, dan kerjasama yang kuat antara suami dan istri. Saya juga memberikan kalian sebuah tugas untuk melakukan pekerjaan amal di desa dan membantu mereka yang membutuhkan." Kaito dan Akane menerima tugas itu dengan hati yang terbuka. Mereka mulai melakukan pekerjaan amal di desa, membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Setelah beberapa bulan melakukan pekerjaan amal, Kaito dan Akane mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka jadi lebih sabar,
lebih peduli dan lebih mencintai satu sama lain. "Aku hamil," seru Akane dengan gembira. "Kita akan memiliki anak." Mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada bijak tua dan Tuhan atas karunia yang diberikan kepada mereka. Setelah beberapa bulan, Akane melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat sehat dan kuat. Mereka menamakan anak itu dengan nama Taru. Kaito, Akane, dan Taru hidup bahagia bersama. Dan pekerjaan amal yang mereka lakukan sebelumnya menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain di desa Konoha. Mereka membuktikan bahwa kesabaran, cinta, dan kerjasama yang kuat dapat membawa kebahagiaan dan karunia yang besar. I've never known someone like you, tangled and I'm stuck by you. From a clue, don't forget to kiss me. Di kerajaan Konoha hiduplah seorang raja yang bijaksana bersama putri sematoyangnya. Putri itu sangat cantik. Ia terkenal dengan Putri Malawangi. Ia tumbuh sebagai gadis yang cantik, ceria, dan baik hati. Kala itu, sang raja mengajak sang Putri Malawangi mengelilingi hutan. "Wahai putriku, mari ikut ayah berkelana ke dalam hutan, agar kau tahu bagaimana kehidupan di luar." "Wow ayah, itu sangat menakjubkan. Kapan kita akan pergi?" "Ayah, esok pagi kita akan pergi." Keesokan harinya, sang raja mengajak sang putri ke hutan untuk menjelajahi hutan. Saat telah sampai, sang putri meminta izin kepada sang ayah untuk berjalan-jalan ke tepi danau. "Kau mau kemana, wahai putriku?" "Aku mau ke tepi danau, ayah." "Ya, namun ada satu syarat." "Apakah syarat itu, ayah?" "Jika ada kupu-kupu yang hinggap di bebatuan, jangan kau kejar." "Iya, ayah." Sang putri pun lupa akan pesan sang ayah bahwa tidak boleh mengejar atau menangkap kupu-kupu yang hinggap di batuan. Putriku, karena keindahannya, tanpa putri sadari bahwa kupu-kupu itu beracun dan membuat putri pingsan. Silap mata, sang raja mencari keberadaan putrinya dan menemukan ia sudah tergeletak di tepi danau. Sang raja memerintahkan semua pasukan untuk mencari petapa di penjuru dunia untuk mengobati sang putri. Ada satu petapa yang mengatakan, "Wahai sang raja, sang putri terkena racun kupu-kupu yang mematikan. Jika tidak segera diobati, putri akan meninggal. Bagaimana caraku mengobatinya, sedangkan sudah banyak petapa yang menyerah?" Ada satu cara agar sang putri dapat disembuhkan, yaitu dengan mengambil serbuk bunga mawar hitam yang ada di atas gunung Fekich yang tidak sembarangan orang dapat mengambilnya. Tanpa berpikir lama, sang raja membuka sayembara siapa yang dapat mengambilkan bunga mawar hitam di atas gunung Fekich untuk menyembuhkan sang putri. "Jika ia perempuan, akan kujadikan anakku, dan jika ia laki-laki, akan kunikahkan dengan sang putriku." Sang pengembara yang mendengar kabar bahwa adanya sayembara, ia tertarik dan mau mencobanya. Pengembara itu segera mendatangi sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. "Salam hormat Paduka, hamba Jakanata Kusuma dari desa seberang ingin mengikuti sayembara yang kau adakan." "Ya, jika kau berhasil mengambil dan membawa bunga itu, kau akan kunikahkan dengan sang putri." Pagi itu, pengembara langsung berangkat pergi ke atas gunung dan berjalan selama 15 hari untuk sampai ke puncak gunung. Namun, di hari ke-16, ia bertemu sang naga yang tertidur mengelilingi puncak gunung, yang ada bunga mawar hitam itu. Tak sengaja pemuda itu terinjak ranting yang membangunkan sang naga yang tertidur. "Siapa kau?" "Aku Jakanata Kusuma. Mengapa kau berada di sini?" Setelah pemuda itu bertanya kepada sang naga, "Mengapa kepalamu membengkak?" "Tak usah banyak tanya.
itu bukan masalahmu. Memang bukan urusanku, tapi aku bisa membantumu untuk mencabut duri yang tertancap itu. Apakah kau mau membunuhku? Tidak, aku hanya ingin membantumu agar kepalamu tidak sakit lagi. Namun ada satu syarat, jika aku berhasil mencabut duri yang tertancap itu, di kepalamu kau harus membawakan aku bunga mawar hitammu itu. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Sang pemuda pun naik ke atas kepala sang naga untuk mencabut duri yang tertancap di atas kepala sang naga. Dengan kekuatan tangannya, ia dengan mudah mencabut duri yang tertancap. Lihatlah, aku berhasil mengambil duri yang di atas kepalamu. Ah, itu sangat sakit, sesuai dengan janjimu untuk memberiku bunga mawar hitam itu. Sang naga pun memberikan sekuntum bunga mawar hitam kepada sang pemuda. Pemuda itu membawa pulang bunga mawar hitam ke hadapan sang raja. Mohon ampun Paduka Raja, Adipati Serang ini hamba telah membawa bunga mawar hitam yang Paduka minta. Raja pun mengambil bunga mawar itu dan menaburkan serbuk sari ke muka sang putri. Selang beberapa menit, sang putri pun bangun dan raja pun menepati janjinya untuk menikahkan sang raja pemuda dengan Putri Malawangi. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Di suatu pagi di desa Saridaun, hiduplah sepasang keluarga Kaisar dan Kalijaga beserta ayah dan ibunya. Ayah dan ibu Kaisar Kalijaga mengalami sakit stroke yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Kaisar menyadari dia sebagai anak tertua harus menjalankan perannya untuk menghidupi keluarga. Di jam 12 siang hari di rumah Kaisar. Wahai adikku, ayo ikut bersamaku untuk mencari kayu bakar yang ada di hutan. Apakah kayu bakar yang kita miliki sudah tak mencukupi untuk hari ini? Iya, betul yang dikatakanmu, wahai adikku. Ayo kita pergi ke hutan. Pergilah kedua adik-beradik itu untuk mencari kayu bakar di hutan. Sampailah di hutan, mereka langsung mencari kayu bakar untuk dibawa pulang. Sang Kalijaga mencium bau asap yang begitu menyengat di hidungnya. Wahai kakakku, apakah kau mencium bau asap dari arah sana? Iya, sepertinya hutan ini akan terbakar. Ayo, kita bergegas keluar dari hutan ini sebelum apinya semakin besar. Tapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Hutan tersebut sudah terbakar, api berkobar mengelilingi kedua adik-beradik itu, menyisakan satu jalan untuk mereka bisa keluar. Ayo, ke arah sana. Di sana sepertinya ada jalan keluar. Baiklah, aku mengikuti perintahmu saja. Mereka berlari ke arah tempat mereka dapat keluar. Hal yang mengejutkan adalah banyak ranting yang terbakar di atas dan menimpa sang kakak, yaitu Kaisar. Pergilah adikku, carilah bantuan di desa. Baiklah, aku akan mencari bantuan secepat-cepatnya. Kalijaga bergegas berlari ke desa dan memanggil bantuan. Bapak, Ibu, tolong kakak saya. Tolong memadamkan api yang sedang membakar hutan. Sepertinya kami tidak dapat memadamkan api. Tapi kami dapat memanggil pawang hujan yang dapat membantu. Lakukan apa saja, asalkan saudara saya dapat selamat. Warga pun datang ke hutan untuk membantu memadamkan api. Pawang hujan pun mengeluarkan seluruh tenaganya untuk memadamkan api. Akhirnya api pun padam. Sayangnya Kalijaga lama mencari bantuan. Kakaknya tak dapat diselamatkan.
Kalijaga menemukan setumpuk ranting yang sudah terbakar. Ia sedih dengan apa yang dilihatnya. Jasad kaisar dibawa warga ke desa untuk dikuburkan. Sesampainya di desa, ibu dan ayahnya terkejut dan hanya bisa menangis, tak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena penyakit yang sedang dialami. Jasad kaisar dikubur tepat di samping rumah orang tuanya. Kejadian ini dapat diambil pelajaran bahwa suatu keputusan harus dipikirkan secara matang-matang supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kaisar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kehidupan keluarga yang lain. Di sebuah negeri yang sejahtera dan makmur, berdirilah kerajaan Arkamaya. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Dirgantara, seorang pemimpin bijaksana dan adil. Rakyatnya hidup dalam keselamatan, sejahtera, dan perkembangan kerajaan berjalan lancar. Rakyatku, selama kita hidup dalam kebersamaan dan keadilan, Arkamaya akan selalu makmur. Rakyat pun menjawab dengan serentak, "Hiduplah Raja Dirgantara yang bijaksana." Namun ketentraman itu mulai terganggu. Muncul kabar bahwa kerajaan tetangga mulai menaruh iri dan dengki pada kemakmuran Arkamaya. Mereka merencanakan untuk menyerang dan merebut kekayaan negeri itu. Seorang prajurit berkata dengan cemas, "Paduka Raja, kami mendapatkan kabar bahwa pasukan musuh sedang bersiap menyerang. Jangan gentar, kita menghadapi mereka dengan keberanian dan persatuan." Ketika peperangan besar mulai terjadi, pasukan Arkamaya bertempur dengan gagah dan berani. Putra mahkota dan Pangeran Arjuna memimpin pasukan di medan perang, menyerukan semangat kepada rakyat. Pangeran Arjuna berteriak lantang, "Wahai pasukan Arkamaya, demi tanah air kita, maju terus tanpa gentar." Pasukan menjawab, "Kami siap berkorban demi negeri." Peperangan berlangsung sengit, namun berkat persatuan rakyat, pasukan Arkamaya akhirnya berhasil memukul mundur musuh. Para prajurit pun bersorak gembira menyambut kemenangan. Seorang prajurit berkata dengan haru, "Paduka Raja, kita menang." Kemenangan ini bukan milik seorang, tapi milik seluruh rakyat Arkamaya. Setelah peperangan usai, Arkamaya kembali damai. Rakyat semakin menghormati Raja Dirgantara sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Mereka hidup rukun dan makmur serta bersyukur atas kedamaian yang tercipta. Suatu hari di sebuah padepokan pencak silat terdapat seorang pendekar Roy dan Sandi yang bersiap untuk bertanding. Pertandingan tersebut diadakan dalam rangka memperebutkan untuk menjadi ketua umum padepokan yang intinya jabatan dan pangkatnya lebih. Tak lama kemudian akhirnya pertandingan tersebut dimulai. Namun dalam pertandingan tersebut ada kecurangan yang dilakukan oleh si pendekar Roy. Si pendekar Roy memukul bagian kepala si Sri Kandi, namun si wasit tidak memberikan pelanggaran. Melihat wasit tidak memberikan pelanggaran, si Sri Kandi pun memprotes. "Wahai wasit, kenapa dia tidak diberi pelanggaran? Dia sudah memukul bagian kepala saya, seharusnya tidak boleh." Wasit pun menjawab, "Saya tidak melihat pukulan tersebut." Akhirnya si Sri Kandi pun tidak bicara lagi dan lebih melanjutkan pertandingan tersebut.
Lama-kelamaan pertandingan tersebut berlangsung secara tidak terhormat. Si pendekar Roy terus memukul bagian kepala dan kemaluan si Sri Kandi yang seharusnya dilarang dalam pertandingan tersebut. Namun si wasit tidak pernah memberikan pelanggaran kepada si pendekar Roy karena si wasit berpihak kepada pendekar Roy. Dan tak lama kemudian, karena si pendekar Roy terus-terusan memukul bagian tersebut, akhirnya si Sri Kandi pun menyerah. Seraya mengangkat tangan, dia berkata, "Saya tidak bisa melanjutkan pertandingan ini, saya sudah tidak punya energi lagi dan tubuh saya sudah sakit semua." Mendengar perkataan si Sri Kandi, wasit pun mengakhiri pertandingan tersebut karena si Sri Kandi menyerah dan kalah. Akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh si pendekar Roy dan akhirnya dialah yang menjadi ketua umum padepokan tersebut atas kecurangan yang dilakukannya. Di sebuah desa tua yang bernama Aparuna, hiduplah seorang gadis yang bernama Sinta. Ia adalah anak pintar dan perasan cantik. Namun setelah ibu kandungnya meninggal, sang ayah menikah lagi dengan seorang perempuan dari seberang serta membawa anak perempuannya. Sejak ibunya meninggal, Sinta selalu disuruh ibu tirinya mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara itu, Rara anak kandungnya hanya duduk manis. Suatu hari, desa dilanda kekeringan parah. Tanaman semua gagal panen, semur-semur mengering. Warga cemas. Kades berkata, siapapun yang bisa membersihkan jalur hingga air mengalir kembali akan dianggap sebagai penyelamat desa. Di suatu malam, Sinta berkata dengan muka tampak cantik, "Aku bukan siapa-siapa di rumah ini, tapi kalau aku bisa bantu desa, mungkin aku bisa punya hati." Esok harinya, Sinta membawa alat besi dan tali tambang. Ia berjalan sendirian ke hutan. Ia menggali tanah yang keras penuh akar, tapi ia terus berusaha menggali tanahnya. Sore harinya, warga desa dikejutkan oleh air mengalir. Mereka mengikuti aliran itu dan menemukan Sinta dalam keadaan lemas, tangan yang kotor, tapi wajah tetap tersenyum. Seorang ayahnya menatap Sinta yang lemas. Sang ayah menetes air mata, lalu berkata, "Ini anakku yang kalian anggap tak penting. Dialah yang menyelamatkan kita semua." Warga pun mulai menolong Sinta berdiri dan memuji keberaniannya. Sejak saat itu, warga menghormati Sinta. Ia tetap sederhana, tapi membantu seperti biasa. Sinta yang dulu gadis yang tidak dianggap, sekarang dikenang oleh desa. Sang putri anaknya yang sederhana. Walaupun ia seorang putri, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu rendah hati dan bersikap baik kepada siapa saja. Setiap kali bertemu dengan orang di sekitarnya, sang putri selalu menyapa dengan senyum. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang, semua ia perlakukan dengan sama. Sikapnya membuat orang lain merasa dihargai dan disayangi. Namun, ada beberapa orang yang meremehkan sang putri. Mereka beranggapan bahwa sang putri seharusnya hidup penuh kemewahan dan tidak perlu sederhana. Meski begitu, sang putri tidak tersinggung, tetap tenang dan berkata, "Hidup sederhana membuatku merasa lebih damai." Waktu pun berlalu, orang-orang yang dulu meremehkan sang putri akhirnya sadar bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan. Mereka melihat sendiri bagaimana banyaknya orang menghormati dan menyayanginya.
Hati yang tulus dan rendah hati membuat sang putri dihargai lebih dari apapun. Akhirnya, sang putri menjadi teladan. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh kemauan, tetapi oleh sikap hati yang sederhana dan penuh kasih. Selamatnya sudah Anissa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I will stop falling in love with you. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sineng. Ia dikenal karena keramahannya dan kecantikan yang alami. Di sisi lain, ada seorang pemuda tampan yang bernama Aa yang merupakan anak dari ayah Sineng. Suatu hari, ayah Sineng dan ayah si Aa sepakat untuk menjodohkan mereka. Mereka pun membicarakan soal perjodohan itu. Awalnya, Sineng merasa kaget dan sedikit kecewa. Dia merasa belum siap untuk menikah, apalagi dengan orang yang tidak terlalu ia kenal. Namun, karena rasa hormat kepada orang tua, mereka akhirnya menerima perjodohan tersebut. Mereka mulai saling mengenal, menghabiskan waktu bersama, dan saling berbagi cerita. Perlahan tapi pasti benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Sineng mulai melihat Aa sebagai sosok yang perhatian, bertanggung jawab, dan memiliki hati yang baik. Aa pun terpesona dengan kelembutan, kecantikan, dan kecerdasan Sineng. Mereka berdua semakin dekat dan merasa nyaman satu sama lain. Hingga akhirnya, tibalah hari pernikahan mereka. Sineng dan Aa bersinar dalam balutan busana pengantin. Mereka berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan menjaga satu sama lain dalam suka maupun duka. Setelah menikah, Aa dan Neng membangun rumah tangga yang bahagia. Cinta mereka semakin bertambah, membuktikan bahwa perjodohan yang awalnya terasa berat ternyata bisa menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang indah. Kisah Sineng dan Aa menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Mereka membuktikan bahwa cinta bisa bertumbuh karena terbiasa, dan bahwa restu orang tua adalah kunci keberkahan dalam pernikahan. Take me home where I belong. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Dahulu kala, ada seorang raja bijaksana yang memiliki 3 pangeran. Suatu hari, sang raja memanggil ketiga pangeran dan berkata, "Raja sudah tua ini ingin mencari siapa yang layak menggantikannya sebagai pemimpin kerajaan. Anak-anakku, aku semakin tua. Aku ingin menentukan siapa yang seharusnya menjadi raja. Untuk itu, aku punya sebuah ujian untuk kalian." Pangeran pertama langsung menjawab dengan percaya diri, "Ayah, tidak perlu menguji aku. Tentu saja, aku yang paling layak." Pangeran kedua juga menimpali, "Benar, aku lebih kuat dan lebih pintar daripada yang lain." Sementara pangeran ketiga hanya menunduk dengan hormat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Raja kemudian memberikan tantangan, "Carilah tanaman obat di hutan terlarang. Siapa yang berhasil menemukan obat yang tepat, dia yang akan menjadi penerus tahta." Ketiga pangeran pun berangkat. Pangeran pertama dan kedua memilih jalan jurang. Mereka menyuruh orang lain untuk mencari obat tersebut.
Sementara pangeran ketiga berpikir, aku tidak tahu obat apa yang dimaksud ayah, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin dengan kemampuanku sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke istana. Pangeran pertama berkata, "Ayah, ini dia obat terbaik." Pangeran kedua menambahkan, "Aku juga menemukan obat yang mujarab." Raja memandang mereka dengan tenang dan berkata, "Kalian hanya ingin terlihat hebat. Aku tidak pernah menyebutkan penyakit apa dan obat apa yang harus dicari. Itu artinya kalian tidak jujur." Kemudian, Raja menoleh kepada pangeran ketiga. "Bagaimana denganmu, anakku?" Pangeran ketiga menjawab dengan jujur, "Ayah, aku tidak bisa menemukannya. Ayah tidak mengatakan penyakit apa dan obat apa yang harus dicari. Aku tidak mau berbohong." Raja tersenyum bangga. Inilah pangeran yang benar-benar jujur. Kejujuran lebih berharga daripada segalanya. Mulai hari ini, engkau yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Akhirnya, pangeran yang jujur menjadi raja, sementara kedua saudaranya menyesali tindakan mereka. Terima kasih telah menyaksikan cerita singkat ini. Ambillah yang baik dan buanglah yang buruk. Itulah pesan moral dari kisah ini. Pada suatu hari hiduplah seorang anak yang bernama Indah. Indah sangat disayangi ayahnya sampai lupa kemanjaan tersebut membuatnya menjadi jahat. Lalu datanglah sang pemuda yang tampan. "Hai putri, aku dengar kamu sangat dimanja ayahmu." "Kenapa? Ada urusan apa kamu?" "Enggak, aku cuma nanya. Kamu itu orang asing ya?" Lalu ayahnya datang ke kamar putrinya. "Indah, apa ayah?" Lalu Indah pergi ke hutan. Hutan itu sangat gelap dan tidak ada satupun orang yang di sana. Lalu datanglah pemuda tersebut bertanya, "Hai putri, kamu mau kemana?" "Bukan urusan kamu." "Hei, kita nggak kenal ya. Sebaiknya kamu pergi dari sini." "Untuk apa harus menurutimu? Aku tidak mengenalmu." "Oke, kalau itu keputusan kamu. Hutan ini sangat berbahaya. Kalau kamu melangkah sedikit, kamu akan terluka. Jangan pernah meremehkanku ya." "Minggir, aku mau pergi." "Tuh kan, sudah aku bilang hutan ini berbahaya. Kamu sih nggak mau mendengarkanku." Apalah, kamu kok begitu memperhatikanku?" "Aku takut kamu sepertiku." "Kenapa?" "Aku sangat menyesal karena aku selama ini telah menyakiti sosok seorang ayah. Karena perbuatanku selama ini aku telah menyakitkan sosok seorang ayah." "Sebagai pangeran, kamu mau kemana?" "Tugasku sudah selesai, Tuan Putri. Sekarang kamu bisa menemukan ayahmu, Tuan Putri." Putri pun sampai ke istana, lalu mencari sang ayah. "Ya, aku minta maaf. Selama ini aku telah menyakiti ayah." "Gak apa-apa, aku telah memaafkanmu, nak." Di suatu negeri yang jauh, terdapat kerajaan putri yang terkutuk. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang baik hati dan bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang berusia 18 tahun dan dikutuk. Jika kutukan itu tidak hilang ketika putri genap berusia 20 tahun, maka kutukan itu tidak akan patah selamanya. Kutukan itu berupa keburukan wajah sang putri. Ketika siang hari, ketika umur sang putri hampir 20 tahun, belum satupun orang mampu mematahkan kutukannya. Datanglah sang pangeran dari kerajaan tetangga. Sang pangeran gagah tinggi mengendarai kudanya. Sang pangeran adalah orang yang sangat pemberani. Pangeran berkunjung karena diutus ayahnya untuk memperpanjang kerjasama. Pangeran pun tiba di kerajaan yang disambut oleh raja langsung. Raja pun berkata, "Selamat datang di kerajaan kami, pangeran." Pangeran menjawab, Senang bertemu denganmu, rajaku yang bijaksana." Raja berkata, "Masuklah dan beristirahat. Jika butuh apa-apa, panggil saja pelayan." Pangeran menjawab, "Usah repot-repot, rajaku. Aku bisa sendiri." Lalu raja berkata lagi, "Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar dan lama ya, pangeran."
pangeran menjawab, "Ya rajaku, senang kerja sama denganmu." Dan pangeran pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di kerajaan tersebut. Sang pangeran berjalan-jalan mengelilingi kerajaan. Tak sengaja pangeran bertemu dengan putri pada saat malam hari dan langsung tertarik dengan kecantikan sang putri. Ketika siang hari, putri menggunakan topeng. Tidak hanya sekali dua kali, tetapi selama pangeran tinggal di kerajaan itu, sang pangeran bertanya-tanya, ada apa dengan sang putri? Pangeran berkata dalam hati, "Pangeran, ada apa dengan putri yang tidak aku ketahui?" Akhirnya pangeran pun menemui penyihir kerajaan dan bertanya kepada penyihir tersebut. Pangeran pun bertemu dengan sang penyihir dan bertanya, "Pangeran, wahai penyihir, bolehkah aku bertanya kepadamu?" Penyihir, "Mau bertanya apa, pangeranku?" "Pangeran, masalah sang putri yang kamu ketahui tetapi aku tidak tahu." "Baiklah, aku akan memberitahumu mengapa sang putri. Dahulu kala putri itu sangat cantik dan karena kecantikannya itu banyak orang iri kepadanya. Lantas, mengapa sang putri menggunakan topeng pada saat siang hari? Karena dia terlalu cantik. Akhirnya dia dikutuk dengan keburukan wajahnya pada saat siang hari dan akan cantik kembali ketika malam tiba." Pangeran, lalu apa yang bisa mematahkan kutukan sang putri? "Batu berlian yang terletak di ujung bukit biru yang dijaga oleh naga yang akan." "Lalu kapan aku bisa ke sana?" tanya sang pangeran kepada penyihir kerajaan tersebut. Penyihir, "Sekarang juga, sebelum putri berusia 20 tahun dan ingat kelemahan sang naga terletak pada bagian kepalanya." Akhirnya sang pangeran pun berangkat menuju bukit biru. Pangeran semakin dalam memasuki hutan dan menemukan pohon yang sangat rindang. Pangeran pun berhenti untuk beristirahat. Tanpa ia sadar, pangeran pun terlelap tidur. Ketika bangun, melihat ada sosok peri cantik. Pangeran berkata, "Siapa kau?" Peri menjawab, "Aku peri yang tersihir, peri tertua di hutan ini." Peri pun berkata, "Astaga, kau tidak sadar kau telah memasuki wilayah peri." Pangeran, "Bagaimana aku menyadarinya?" Peri, "Lihatlah di sekitarmu." Pangeran pun melihat di sekelilingnya dan terdapat pohon-pohon sangat indah. Setelah pangeran melihat di sekelilingnya, pangeran pun beranjak pergi. Setelah perjalanan panjang, pangeran pun tiba ke tempat tujuannya. Pangeran langsung melihat berlian dan naga itu. Naga itu sedang tidur. Pangeran berjalan pelan-pelan, tetapi naga itu mendengar langkah kaki sang pangeran dan langsung terbangun. Ketika melihat sang pangeran, naga langsung marah. Naga itu menyerang pangeran dengan sangat ganas. Pangeran bergumam di dalam hatinya, "Maafkan aku naga, tetapi aku juga butuh berlian itu." Akhirnya sang pangeran melawan serangan dari sang naga dan menusuk kepalanya. Naga pun kalah dan langsung terjatuh ke tanah. Pangeran langsung mengambil berlian tersebut dengan wajah kemenangan. Segera pangeran pulang menuju kerajaan sang putri. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya sampai ke kerajaan sang putri. Pangeran berlari menuju sang putri. Pangeran berkata, "Ini berlian yang kau butuhkan, putri." Putri menjawab, "Terima kasih atas perjuangan dan keberanianmu, pangeran." Pangeran pun memberinya kepada sang putri dan tak lama setelah berlian itu dipegang sang putri, berlian itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan kutukan itu pun patah. Lalu pangeran berkata kepada sang putri, "Pangeran, maukah kau menikah denganku?" Putri tersenyum dan menjawab, "Ya." Akhirnya mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia selamanya. Take me home where I belong. Cerai diriku lewat SMS.
bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Anak mencari ayahnya. Dikala itu, ada sang anak yang ingin mulai mencari seorang ayahnya sendiri. Ia mulai lelah dengan banyaknya omongan teman-temannya yang selalu mengejeknya karena tidak punya ayah. Ia selalu berusaha, tidak pernah berhenti untuk mencari tahu tentang di mana sosok ayahnya tinggal. Suatu hari kemudian, ia bertemu dengan teman ayahnya dan memberitahu bahwa ayahnya masih ada dan mereka tinggal tidak terlalu jauh dari masih dalam satu desa. Anak itu pun senang karena mendapatkan kabar itu dan segera mencarinya. Lalu, anak itu pun sudah ketemu tempat tinggal ayahnya dan menghampirinya. Dan sang anak bercerita kepada ayahnya kenapa ia tega meninggalkannya dan tidak ingin mengakuinya. Ayahnya pun bercerita kepada dia bisa meninggalkan sang anak dan menjelaskannya kepada anak itu. Sang anak pun terdiam dan kaget dan tidak percaya yang apa disampaikan oleh ayahnya itu sudah ketemu. Itu sang ayah mulai tidak tahu lagi di mana tempat tinggalnya karena ayahnya tidak mau ketemu dan mengakui anak itu karena ia benar-benar tidak menyayangi dan menganggap anak itu dengan alasan tidak mau menambah beban. Padahal dari kandungan sang anak tidak diperhatikan sampai ia besar dan mengerti dengan apa pada keadaan itu. Dan anaknya itu mulai enggan lagi berurusan dengan sang ayah karena ia merasa percuma dan buang-buang waktu karena aslinya akan tetap sama. Sang ayah tidak ingin punya anak itu. Lalu sang anak berhenti cari tahunya lagi dan merasa tidak punya ayah lagi. Ia pun pasrah dan menerima ajakan teman-temannya yang bilang tidak punya ayah. Anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Di tengah hutan yang rimbun, hiduplah seekor anak ayam bernama Chico. Ia ceria, tapi sering membantah. Suatu hari, ibunya mengingatkan, "Jangan main jauh-jauh, hutan ini tidak selalu aman." "Ah, ibu cerewet terus," gumam Chico. Tapi, hari itu Chico nekat menyelinap lebih dalam ke hutan. Ia asyik bermain, sampai tak sadar seekor ular besar perlahan mengintai dari balik semak. Ular itu mendekat dan merayu Chico agar mau ikut bersamanya, lalu memakannya. Tiba-tiba, ibunya datang dan mematuk ular itu dengan berani. Ular itu kesakitan, lalu pergi jauh, dan Chico langsung dipeluk ibunya sambil menangis. Sejak hari itu, Chico tak pernah lagi mengabaikan nasihat orang tuanya. Pesan moral, nasihat orang tua bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi. Dengarkan mereka sebelum terlambat. Alkisah, ada seorang putri yang cantik jelita yang mendiami kerajaan di sebuah pulau-pulau tersebut dinamai dengan nama Pulau Musala. Saking cantiknya putri tersebut sehingga membuat namanya terhonor di seluruh negeri hingga ke danau Eropa. Banyak ratu yang datang untuk meminang sang putri tersebut, akan tetapi semua bidangan ditolak oleh sang putri. Dikarenakan sang putri telah jatuh cinta kepada seorang datu dari kerajaan Sarkam yang bernama Datu Hitam. Pada akhirnya seorang raja jingga datang meninang sang putri dengan pemaksaan, tetapi
Raja Maksa berjanji akan menuju lantak kerajaan Pulau Musala. Jika keinginan tidak dipenuhi, hal ini membuat sang putri bingung lalu memanggil Dayang Sikambang untuk berkomunikasi. Akhirnya sang putri menerima pindangannya tersebut. Dengan satu syarat, Raja Jingga harus menarik Pulau Musala ke pantai Serokan dengan rentang waktu sehingga ayam jantan pertama berkokok pada seekor harinya. Tujuan tertariknya pulau ke pantai Serokan adalah agar sang putri dapat melarikan diri dan menerima bantuan pada kekasihnya Datuk Itam untuk menguasai kerajaan Jingga. Raja Jingga menyetujui persyaratan tersebut. Kemudian pemerintahnya pengawal untuk meningkatkan tahi ke pulau dengan kepadanya yang berdasar untuk ditarik ke pantai Serkam. Akhirnya pulau bergerak mendekati pantai Serkam. Akan tetapi melihat kerajaan ini membuat putri rusuk jadi was-was. Selalu putri merunduk memintakan Dayak Sikambang untuk menggunakan rakyat kerajaan dan merintahkan mereka untuk memunculkan alur agar ayam jantan berkokok. Dengan berhasil ayam jantan berkokok. Raja sehingga heran kepada ayam berkokok padahal hari ini masih gelap. Lalu Raja Jingga menyusul seorang mata-mata untuk menyakiti hal ini. Dan benar saja, mendengar laporan hal mata-mata tersebut, komunikasi Raja Jingga kemudian memaksakan Putri Runduk untuk menikahnya. Tetapi tetap Raja Putri Runduk menolak dan melarikan diri dengan bantuan Dayak Sikambang dengan sebuah perahu yang sudah berisi perdagangan berupa sebungkus nasi, sebuah sendok makan dan sebuah selendang. Putri pun melarikan diri dengan perahu tersebut, tak mau kehilangan Putri Runduk. Akhirnya Jingga melakukan kerajaan dengan kepadanya. Jingga mengatakan kepada Raja Jingga hampir mendekati keputusan untuk mengulangi kepada Raja. Jingga bantu Raja mengetikkan nasi bungkusnya ke laut sekitar sebuah menjadi sekepulau berbentuk nasi bungkus yang terbaik. Hal ini menyebabkan Raja Jingga harus berputar memiliki pulau tersebut. Lanjutnya adalah sendok makan yang berubah menjadi pulau sendok dan selendang yang dikenalkan sang putri menjadi selendang. Apakah daya, sebuah perahu dayung yang sedang dikejar kepada dasar sehingga sang putri tenggelam juga, namun terdengar rasa hati menolak pernikahan hingga akhirnya sang putri menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi pura-putri. Melihat hal tersebut, Raja Jingga ikut menakutkan dari untuk berubah menjadi pungkasan karena akhirnya cerita tersebut sampai juga ke keliling Danau Hitam. Apakah daya Datuk Hitam hanya bisa mematahkan, hanya bisa memadakan pulau jaminan untuk sang putri dan tanah taman. Akhirnya selesai juga. Kalian sudah selesai menampi berasnya? Sudah. Bolehkah kami meminta upahnya? Ambillah di dalam. Hanya sekantung beras. Apa tidak bisa dibayar dengan uang saja? Itu sudah bagus, aku memberi kalian upah. Tapi pekerjaan kalian itu sepele. Bayarannya cuma itu. Ibu, apa ibu tidak ingin bekerja di tempat lain? Paman kan pelit sekali, Bu. Padahal kita kan saudaranya. Ibu sudah tua. Hanya pamanmu yang mau mempekerjakan ibu. Ibu tidak apa. Nanti kalau kamu sudah dewasa, carilah pekerjaan yang lebih baik. Baiklah, Ibu. Istirahatlah, Nak. Ibu akan memasak untukmu. Banta, semakin hari permainanmu semakin bagus saja ya. Itu karena aku rajin berlatih, Bu. Seruling ini satu-satunya peninggalan ayah. Jadi aku akan menjaganya baik-baik. Kau sungguh anak yang berbakti. Nah,
Ayo makan. Banta, beras kita sudah habis. Sudah 2 hari ini pamanmu tidak memanggil kita untuk bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Biar aku saja yang mencoba menemui Paman Jakub, Bu. Aku coba meminta sedikit beras untuk kita. Dia pasti akan menolak. Tidak ada salahnya untuk mencoba, Bu. Tapi Banta, percayalah, aku pasti bisa melakukannya, Bu. Apa? Meminta beras? Saya minta tolong, Paman. Enak saja. Pulang sana. Ternyata aku gagal. Kau sudah dengar sayembara dari raja? Katanya raja akan menikahkan putrinya, Putri Terus Mata. Yang terkenal cantik itu kan? Tapi syaratnya cukup sulit. Raja meminta baju tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Hei, itu hal yang mustahil. Sejak dulu tidak ada yang berhasil menemukannya, bukan? Ya, sayembara. Memang begitu. Ini dia kesempatanku. Jadi begitu, Bu. Jika aku bisa memenangkan sayembara itu, kehidupan kita pasti jadi lebih baik. Pergilah, Nak. Ibu selalu berdoa untuk keselamatanmu. Terima kasih atas restunya, Bu. Besok aku akan berangkat. Banta Berencia, aku akan membantumu menemukan kain itu. Bawalah serulingmu dan 1 batang daun talas. Pergilah bersama pamanmu. Aku berangkat dulu, Bu. Hati-hatilah, Nak. Seruling dan daun talas ini untuk apa ya? Kamu mau menumpang kapalku? Tolonglah, Paman. Hanya sebentar saja. Nanti di tengah perjalanan aku akan turun dari kapal. Apa maksudmu? Aku akan berpetualang sendiri, Paman. Aku tak akan membebani Paman. Kau ini. Baiklah, kau boleh ikut kapalku. Terima kasih banyak, Paman. Kami sudah cukup jauh berlayar. Menurut mimpi, aku harus berpisah dengan Paman di tengah perjalanan. Paman, izinkan aku turun di sini. Apa kamu bilang? Di tengah laut begini, bagaimana dia bisa turun? Sudahlah, itu bukan urusanku. Kau memang anak yang aneh. Terserah kau sajalah. Terima kasih sudah memberiku tumpangan, Paman. Saatnya mengarungi lautan ini. Aku harus mencari pulau terdekat. Ada pulau. Sepi sekali. Apakah ada orang yang tinggal di pulau ini? Wah. Syukurlah ada desa. Permisi, Bu. Saya penasaran sekali. Apa yang sedang Ibu lakukan? Oh, ini namanya menenun kain, Nak. Oh, jadi ini yang namanya kain tenun. Kalau begitu, apa Ibu punya kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa? Sayang sekali, tetapi aku tidak punya kain seperti itu. Oh, begitu ya. Apakah ada orang lain yang tahu, Bu? Mungkin saja kalau beliau... cobalah ke tempat kepala desa ini. Beliau merupakan penenun handal di desa ini. Kata ibu penenun tadi, rumah kepala desa ada di puncak. Permisi. Ya, anak muda.
Apa yang bisa kubantu? Permisi, Pak. Apakah Bapak mempunyai kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa? Ya, aku mempunyainya. Berapa uang yang kau miliki? Aku sama sekali tidak punya uang. Namun, aku bisa mempersembahkan permainan serulingku. Permainan seruling? Menarik. Coba kau mainkan. Baik, Pak. Astaga, lagu ini sungguh indah sekali. Permainan seruling yang memukau. Apakah kau menciptakan sendiri lagu itu? Tidak. Ini lagu ciptaan ayah saya yang sudah meninggal. Ini kain emas yang kamu cari. Astaga, ini sangat luar biasa. Apakah benar Anda memberikannya untuk saya? Benar, kain itu tidak ternilai harganya. Meskipun banyak pangeran menawarkan emas permata, tapi aku menolaknya. Namun, ketulusanmu berhasil menggugah hatiku. Terima kasih banyak, Pak. Syukurlah, aku berhasil mendapatkan kain tersebut. Saatnya kembali. Gawat, aku tidak tahu arah pulang. Itu kapal Paman Jakub. Itu Panta. Katanya dia pergi mencari kain emas. Apakah dia berhasil mendapatkannya? Hei, Panta Perensia. Benar. Itu Paman Jakub. Kemarilah, naik ke kapalku. Daripada kau naik daun talas. Baiklah, Paman. Kemarilah, ponakanku. Dari mana saja kau? Dan apa yang kamu bawa itu? Oh, ini kain emas untuk meminang putri raja, Paman. Aku berhasil mendapatkannya. Jadi ini kain emas itu. Hebat sekali ya kamu. Tapi kain ini sekarang jadi milikku. Selamat tinggal, Panta. Akulah yang akan menikah dengan putri raja. Gawat, aku tak kuat lagi. Di mana aku? Siapa kalian? Tenanglah, nak. Kami menemukanmu pingsan di tepi pantai. Terima kasih, Pak. Kalian sungguh baik sekali. Tapi aku harus segera pulang ke rumahku. Jangan khawatir, aku bisa mengantarkanmu pulang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Begitulah, Bu, ceritanya. Aku harus segera pergi ke kerajaan. Selamat, Jakub. Kau bisa